Selamat pagi saudaraku dikasihi Tuhan. Kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, pekerjaan kita adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, yang pasti bahwa semuanya adalah menjadi ibadah kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, pekerjaan adalah anugerah Tuhan dalam diri kita, adalah titipan Tuhan dalam hidup kita, yang kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan selama kita mengemban tugas itu di tengah-tengah dunia ini. Ada satu kalimat yang luar biasa hari ini yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa ketika kita menyadari pekerjaan kita adalah ibadah di hadapan Tuhan, maka ada kalimat yang berkata bahwa ibadah yang murni adalah ibadah yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudaraku, ibadah yang murni ini membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa ibadah yang murni itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, memiliki kepedulian akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ibadah yang murni itu tidak hanya dibatasi dalam sekitar pelayanan di gereja ataupun di mana saja. Bukan soal pelayanan tahbisan atau non-tahbisan, tetapi firman Tuhan katakan ibadah yang murni adalah melakukan aksi diakonia, pelayanan sosial kepada mereka yang miskin, mereka yang cacat, para janda, yatim piatu. Sebab mereka adalah sasaran, tujuan, objek daripada kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku boleh merenungkan bahwa ketika Kristus hadir di dunia, dia berkata dia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Dan itulah yang dia kerjakan selama dia di dunia, melakukan tugas-tugas pelayanannya, aksi diakonianya kepada banyak orang. Orang yang sakit dia sembuhkan, orang yang lumpuh dia sembuhkan, orang yang mati dia bangkitkan, orang yang lapar dia kasih makan. Saudaraku, firman ini berkata kepada kita, apapun pekerjaan kita, siapapun kita dan dimanapun kita, jangan lupa saudaraku, bahwa orientasi daripada seluruh pekerjaan kita, ibadah kita, pelayanan kita, bukan mencari popularitas kepada diri kita, bukan mencari harga diri kita, bukan mencari pujian kepada diri kita. Tetapi mari ingat, pekerjaan kita berfokus kepada pelayanan kita kepada orang-orang yang harus kita tolong, para janda, yatim piatu, orang miskin dan sebagainya. Saudaraku, di tengah masa pandemi COVID ini, sebenarnya ini momen yang sangat penting untuk kita maknai kembali, bahwa justru di tengah masa pandemi COVID ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa supaya kita semakin banyak berdoa, melakukan aksi diakonia kita, patut pahon ulau nasini roha kepada sesama kita, tidak hanya di lingkungan gereja, tetapi di luar gereja mungkin ada banyak orang yang kita harus tolong. Sebab itulah sasaran kasih Allah dalam kehidupan kita. Kiranya di tengah masa pandemi COVID ini kita semuanya saling menopang dalam doa, saling mendukung dalam pekerjaan, saling membantu dalam segala kekurangan. Mungkin juga di tengah-tengah masa pandemi COVID ini ada banjir, ada musibah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Disinilah kita ditantang oleh firman Tuhan supaya kita semakin menyatakan aksi diakonia kita kepada mereka yang harus kita tolong. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil untuk dilakukan dalam pelayanan, dan tidak ada hal yang terlalu besar untuk dikerjakan dalam kehidupan ini. Tetapi sekecil apapun yang saudara dan saya boleh lakukan dalam tugas pelayanan, dalam aksi diakonia sosial itu, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kepada orang yang hina, orang yang papa, orang yang miskin, Tuhan katakan, engkau telah melakukannya kepadaku. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita, melanjutkan pekerjaan kita. Dan jangan lupa saudara-saudaraku, tetap jaga kesehatan kita, pakai masker, cuci tangan yang bersih, dan hindari kerumunan supaya kita boleh sehat
di tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa, yang menyapa kami, yang mengingatkan kami supaya kami semakin hari semakin menunjukkan kepedulian kami kepada banyak orang yang harus ditolong, kepada mereka yang harus dibantu. Sebab itulah sasaran kasih Tuhan. Ajarlah kami Bapa, supaya kami semakin mampu melakukan aksi diakonia kami selama Tuhan masih berikan kami kehidupan di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.